Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Anggia Evitarini, MPD, selaku dosen mata kuliah konseling populasi khusus, serta rekan-rekan mahasiswa Y7A yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sofia Novanda dengan NPM 20215025. Izin mempresentasikan video materi saya yang berjudul Klien Penyakit Kronis Hipertensi. Silakan disimak. Terima kasih. Baik, yang pertama, apa itu penyakit kronis? Penyakit kronis adalah sebuah penyakit yang diderita seseorang dalam kurun waktu cukup lama. Biasanya, keberadaan penyakit kronis akan mengakibatkan gangguan kesehatan selama 1 tahun atau lebih. Dalam penyembuhannya, penyakit kronis akan membutuhkan penanganan medis secara berkelanjutan. Bahkan, tak jarang para penderita penyakit kronis dianjurkan untuk membatasi aktivitas kehidupan sehari-hari. Penyakit kronis bisa dikatakan sangat berbahaya karena memang ada beberapa jenis penyakit yang mampu mengakibatkan berbagai macam komplikasi pada kesehatan, disabilitas, hingga kematian. Selain itu, beberapa jenis penyakit kronis juga membutuhkan perawatan intensif. Dampak yang bisa muncul dari penyakit hipertensi. Yang pertama, penyakit jantung. Tekanan darah yang terlalu tinggi bisa menyebabkan terjadinya pengerasan dan penebalan arteri dinding pembuluh darah. Kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah yang pada akhirnya memicu penyakit jantung karena kurangnya pasokan oksigen ke organ tersebut. Yang kedua, perubahan kognitif. Hipertensi bisa memunculkan komplikasi berupa menurunnya kemampuan otak, sulit untuk fokus, dan sulit mengingat sesuatu. Dan yang terakhir, gangguan penglihatan. Tekanan darah tinggi alias hipertensi nyatanya juga dapat menyebabkan pembuluh darah di mata menjadi lebih sempit dan menebal. Dampaknya, pembuluh darah bisa pecah dan memicu terjadinya kerusakan mata. Berbagai jenis hipertensi yang bisa dialami. Yang pertama, hipertensi primer atau esensial. Jenis hipertensi ini akan muncul secara bertahap selama bertahun-tahun. Penyebabnya sendiri adalah karena faktor genetik atau gaya hidup tidak sehat yang seseorang jalani. Yang kedua, hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder merupakan salah satu jenis tekanan darah tinggi yang terjadi karena kondisi medis lain yang pengidap alami. Yang ketiga, prehipertensi. Prehipertensi merupakan kondisi kesehatan yang terjadi saat tekanan darah lebih tinggi dari biasanya. Yang keempat, krisis hipertensi. Krisis hipertensi merupakan jenis hipertensi yang sudah mencapai tahapan parah. Yang kelima, hipertensi urgensi. Saat hipertensi urgensi terjadi, tekanan darah pengidap akan sudah sangat tinggi, tapi belum sampai terjadi kerusakan pada organ-organ dalam tubuh. Dan yang terakhir, hipertensi emergensi. Hipertensi emergensi merupakan kondisi yang terjadi saat tekanan darah sudah sangat tinggi dan telah menyebabkan kerusakan pada organ tubuh.
Bahaya penyakit hipertensi. Pada umumnya, hipertensi tidak disertai dengan gejala atau keluhan tertentu, sehingga sering disebut dengan the silent killer. Tetapi pada beberapa kondisi, penderita hipertensi mengalami keluhan seperti sakit kepala, pusing, jantung berdebar, gelisah, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, mudah lelah, dan lain-lain. Jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, retinopati atau kerusakan retina, penyakit ginjal, stroke, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan cerebral otak, dan gangguan syaraf. Pengalaman klien. Klien berinisial NK, seorang perempuan lahir di Jakarta 29 April 1998. NK mengungkapkan awal gejala yang dirasakan adalah nyeri kepala, pandangan kabur, adanya benda yang seperti bergerak, kaku, kuduk, dan nyeri di belakang leher dan lemas. Pada saat gejala timbul, NK tidak mengetahui jika gejala yang dirasakan merupakan tanda-tanda mengalami hipertensi. Pengetahuan pasien tentang hipertensi ditunjukkan dengan pernyataan tekanan darah yang tinggi daripada tekanan darah normal. Pelaksanaan diet hipertensi pada pasien hipertensi terkontrol, yaitu diet rendah garam dan diet rendah kolesterol. Hambatan yang dihadapi NK selama menjalankan diet hipertensi yaitu banyaknya hambatan dari luar. Pola dukungan terhadap pelaksanaan diet hipertensi dari keluarga, dokter, perawat, maupun tetangga. Cara mengatasi hambatan selama menjalani diet hipertensi dengan rutin kontrol tekanan darah dan melakukan perawatan hipertensi di rumah. Harapan NK dalam hipertensi terkontrol yaitu terus menjalankan diet hipertensi. Kepatuhan NK dalam hipertensi terkontrol dalam menjalankan diet hipertensi berasal dari dalam diri sendiri, dari keluarga, dan dari keduanya. Namun setelah semakin lama sudah tidak bisa lagi menahan selera makan, sehingga kembali lagi tidak bisa membatasi makanan sehari-hari. Klien dalam kesulitan saat menjaga diet makanan, yaitu klien belum bisa menjaga makanan dari yang asin, berlemak, gorengan, daging, dan belum terkontrol dalam menjaga diet makanan sehari-hari. Permasalahan yang sering muncul, yang pertama, rasa iri terhadap orang lain yang sehat. Yang kedua, kurang bisa mengendalikan diri dalam proses penyembuhan. Dan yang terakhir, pastinya rasa sedih. Karakteristik klien. Yang pertama, keterbukaan terkait hambatan yang dijalani. Yang kedua, berdasarkan gaya hidup. Yang ketiga, klien yang kurang melakukan aktivitas fisik. Dan yang terakhir, klien yang terbiasa mengkonsumsi makanan asin. Selanjutnya, analisis kebutuhan klien. Yang pertama, pendekatan diri kepada Tuhan. Yang kedua, butuh kasih sayang dan perhatian. Yang ketiga,
butuh dukungan dan motivasi. Dan yang terakhir, butuh pemikiran yang positif. Potensi yang bisa dikembangkan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dalam berolahraga. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas hidup, terutama dalam pola makan yang seimbang dan sehat. Untuk selanjutnya, layanan BK yang tepat diberikan kepada klien. Yang pertama, ada layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka, dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami klien. Untuk selanjutnya, layanan konseling keluarga. Layanan konseling keluarga merupakan proses pemberian bantuan bagi suatu keluarga melalui pengubahan interaksi antar anggotanya, sehingga keluarga tersebut dapat mengatasi masalah yang dihadapinya bagi kesejahteraan anggota dan keluarga secara keseluruhan. Yang ketiga, layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan. Disebut konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Dan yang terakhir, layanan informasi. Layanan informasi berusaha memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Dalam layanan ini, kepada peserta layanan disampaikan berbagai informasi. Informasi itu kemudian diolah dan digunakan oleh individu untuk kepentingan hidup dan perkembangannya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Untuk memenuhi kebutuhan penderita hipertensi, strategi seperti konseling dan perawatan yang berpusat pada individu, mengikuti pedoman nasional, dan memulai klinik yang dipimpin perawat. Strategi-strategi ini dapat memberikan landasan untuk meningkatkan efikasi diri, yang sangat penting bagi seseorang untuk dapat mengubah gaya hidup dan mematuhi pengobatan yang diresepkan untuk mencapai pengendalian tekanan darah. Baik, untuk selanjutnya terdapat cuplikan video mengenai penyakit kronis hipertensi. Cegah dan kendalikan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tahukah Anda tentang hipertensi? Atau adakah di sekitar Anda yang menderita hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm/Hg dan atau tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 90 mm/Hg dan selalu menetap. Disebut the silent killer atau pembunuh senyap karena sakitnya seringkali tanpa keluhan. Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular, di mana penyakit ini tidak dapat ditularkan dari satu individu ke individu lainnya melalui bentuk kontak apapun tetapi disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Faktor risiko atau hal yang dapat mempengaruhi terjadinya hipertensi ada dua, yaitu satu, faktor yang tidak dapat dirubah ialah umur.
Jenis kelamin. Riwayat keluarga. 2. Faktor yang dapat dirubah yaitu kegemukan atau obesitas. Merokok. Kurang aktivitas fisik. Konsumsi garam berlebih. Konsumsi alkohol berlebih. Dan stres. Berikut ini adalah tanda dan gejala hipertensi. Sakit kepala, mudah lelah, jantung berdebar, sulit tidur, rasa sakit atau berat di tengkuk leher, penglihatan kabur. Apabila seseorang yang menderita hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin, akan menimbulkan komplikasi, antara lain, penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, retinopati atau kerusakan retina, gangguan saraf, gangguan otak. Upaya pencegahan hipertensi melibatkan serangkaian langkah dan perubahan gaya hidup yang sehat. Upaya pencegahan ini biasa disebut dengan cerdik. 1. Cek kesehatan secara rutin, yaitu minimal 1 bulan sekali. Pemeriksaan yang dilakukan salah satunya dengan mengukur tekanan darah. Dengan pemeriksaan tekanan darah secara rutin dapat membantu mendeteksi hipertensi atau risiko hipertensi sedini mungkin. 2. Penyahkan asap rokok. Dalam asap rokok terdapat zat karsinogenik serta zat yang dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko hipertensi. 3. Rajin aktivitas fisik. Olahraga atau aktivitas fisik yang teratur minimal 30 menit setiap harinya dapat membantu menjaga berat badan yang sehat, meningkatkan sirkulasi darah, dan menurunkan tekanan darah. Pilihlah jenis aktivitas yang Anda nikmati, seperti berjalan kaki, berlari, berenang, atau bersepeda. 4. Diet seimbang. Dilakukan dengan konsumsi beragam makanan kaya serat seperti buah dan sayur, membatasi konsumsi garam 1 sendok teh per hari dan gula 4 sendok makan per hari serta membatasi konsumsi makanan cepat saji, daging berlemak dan gorengan. 5. Istirahat cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas yaitu sekitar 7-8 jam setiap malam dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko terjadinya hipertensi. 6. Kelola stres. Stres yang berkepanjangan dapat mempengaruhi tekanan darah sehingga meningkatkan terjadinya hipertensi. Lakukan aktivitas yang dapat membantu meredakan stres, seperti olahraga maupun mengembangkan hobi. Pengendalian hipertensi dilakukan pasien hipertensi untuk mencegah komplikasi penyakit lainnya. Langkah pengendalian ini disebut dengan patuh. 1. Periksa kesehatan rutin dan patuhi anjuran dokter, sehingga tekanan darah dan kesehatan terpantau. 2. Atasi penyakit dengan pengobatan tepat dan teratur. Dokter memberikan pengobatan disesuaikan dengan kondisi setiap individu. Dalam penggunaan obat disesuaikan dosis dan jadwal secara tepat. Jangan menghentikan penggunaan obat tanpa berkonsultasi dengan dokter. 3. Tetap diet dengan gizi seimbang. Dianjurkan untuk banyak makan buah dan sayur, makanan sumber protein nabati dan hewani. Hindari bahan makanan yang mengandung baking powder seperti berbagai jenis roti, makanan yang diawetkan dengan garam, makanan kalengan, bumbu penyedap dengan kandungan garam yang tinggi, minuman bersoda, mentega, margarin dan keju. 4. Upayakan aktivitas fisik yang aman. Aktivitas fisik dilakukan sesuai dengan kemampuan tubuh dan dilaksanakan minimal 30 menit setiap harinya. 5. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Ketiga zat tersebut dapat memperparah hipertensi. Selain obat, penerapan pola hidup sehat juga merupakan bagian penting dalam pencegahan hipertensi. Cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup sehat lebih lama. Baik, mungkin cukup sekian untuk video materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.